Niat DPR melakukan pembangkangan terhadap putusan MK untuk sementara gagal setelah ditekan aksi demonstrasi besar-besaran. DPR membatalkan revisi kilat Undang-Undang Pilkada, tetapi publik masih was-was karena eksekutif masih bisa nekat menerbitkan Perpu. Lalu mengapa orang khawatir dengan Bangladesh Effect? Inilah top review selengkapnya. Aksi turun jalan sejumlah elemen mengawal keputusan MK atas aturan pilkada terus terjadi di sejumlah daerah. Seperti yang terjadi di Blitar, Jawa Timur. Aksi demo massa diwarnai kericuhan. Hal ini terjadi lantaran anggota Dewan DPRD Blitar Kota tak kunjung menemui massa. Di Lampung, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung menggugat demo di gedung DPRD Provinsi Lampung. Dalam aksinya, massa sempat saling dorong dengan aparat. Kericuhan dipicu karena massa ingin masuk ke halaman gedung DPRD Lampung dan dijaga aparat kepolisian. Di Surabaya, ribuan elemen masyarakat unjuk rasa kawal putusan MK di gedung DPRD Jawa Timur. Massa menuntut agar DPRD Jawa Timur ikut mengawal DPR RI tetap pada keputusan MK dan mematuhi konstitusi. Massa sempat melempari gedung DPRD dengan botol hingga mengenai anggota kepolisian. Kericuhan sempat terjadi hingga beberapa kali meski kembali kondusif. Sehari sebelumnya, massa pro-demokrasi dari berbagai profesi dan elemen masyarakat menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI dan gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Aksi ini untuk mengawal putusan MK terkait Undang-Undang Pilkada. Massa mengepung gedung DPR sejak Kamis pagi. Mereka menolak revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR dan meminta putusan Mahkamah Konstitusi dipatuhi. DPR akhirnya membatalkan sidang paripurna untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis, pada jam 10.00, setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Sementara itu, pemerintah akan mengikuti aturan terakhir yang berlaku jika DPR RI tidak mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada hingga 27 Agustus. Hal itu disampaikan Kepala Presidential Communication Office Hasan Nasbi. Hasan Nasbi mengatakan aturan yang berlaku yang terakhir adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, pemerintah akan mentaati putusan MK. Jika sampai tanggal 27 Agustus ini tidak ada pengesahan Undang-Undang Pilkada, artinya DPR akan mengikuti aturan yang terakhir. Begitu pernyataan dari DPR tadi. Wakil Ketua DPR tadi menyatakan itu akan mengikuti aturan terakhir, yaitu putusan MK. Nah, pemerintah juga berada pada posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Jadi selama tidak ada aturan yang baru, maka pemerintah akan ikut menjalankan aturan-aturan yang saat ini masih berlaku. Jadi begitu posisi pemerintah. Meski DPR dan pemerintah sudah menyatakan akan mengikuti putusan MK, namun publik belum percaya begitu saja. Publik menilai bukan tidak mungkin Presiden secara tiba-tiba menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk menganulir putusan MK. Kalangan pakar hukum tata negara menyatakan secara normatif tidak dimungkinkan Perpu dipakai untuk membatalkan putusan MK. Sehingga kalau dari tadi kita sudah sepakat bahwa undang-undang nggak boleh menganulir putusan MK, maka Perpu pun tidak boleh menganulir putusan MK. Dan yang kedua, kalau misalnya mereka mau pakai hal ihwal kegentingan memaksa, sebenarnya tafsirnya nggak seperti itu. Nggak bahwa nggak terjadi quorum atau ada demo, itu bukan termasuk yang dipikirkan oleh para pendiri bangsa ini tentang yang namanya hal ihwal kegentingan memaksa gitu. Jadi menurut saya situasi sekarang sama sekali tidak memadai untuk dikeluarkannya Perpu. Kalau isi Perpunya bertentangan dengan putusan MK tidak bisa. Kalau isi Perpunya sejalan dengan putusan MK masih mungkin. Tapi kan apa gunanya ya putusan MK-nya aja dilaksanakan tanpa harus melakukan Perpu. Jadi kalau Perpu dijadikan alat untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi, ya itu tadi saya katakan apapun forumnya, politik atau non politik atau hukum tidak bisa. Jadi semestinya memang semua menjadi negarawan, tunduk, patuh pada konstitusi. Kalau tidak ya
tadi ada constitutional crisis. Kita tidak punya aturan main bernegara, itu berbahaya sekali. Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas juga memastikan bahwa Presiden tidak ada rencana menerbitkan Perpu. Ada ketakutan manuver dari pemerintah ini mengeluarkan Perpu nih Pak? Iya Pak, seperti apa tanggapannya Pak? Ya. Ada ketakutan manuver Perpu nih? Ini kan terlalu didramatisir aja. Jadi sampai hari ini saya belum sama sekali mendengar tentang hal tersebut. Ini baru kali ini saya dengar dan sampai hari ini tidak ada upaya menuju ke arah sana. Ya. Tapi segala sesuatu masih bisa terjadi. Banyaknya aksi yang terus berlangsung sampai hari ini membuktikan bahwa publik tidak percaya begitu saja dengan apa yang disampaikan DPR, KPU, dan pemerintah. Jika ada yang nekat membegal putusan MK, bukan tidak mungkin Bangladesh efek akan menjalar di Indonesia. Sebagaimana diketahui, beberapa minggu lalu, Gen Z Bangladesh menggelar aksi besar-besaran memprotes aturan sistem kuota PNS. Revolusi Gen Z di Bangladesh ini memaksa PM Bangladesh Sheikh Hasina mundur dan melarikan diri ke India. Dan otoritas di Indonesia baik eksekutif maupun legislatif harus hati-hati dalam membuat keputusan. Jika tidak, apa yang terjadi di Bangladesh bisa saja terjadi di Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.